Jangan lupa nobar, ngobar, Altu 85. Ya, kita ketemu lagi di Ngobar Altu 85. Seperti biasa hari ini belum apa-apa udah rame ya. Nggak apa-apa sih sebelum direkam ini belum mulai ini. Jadi boleh deh tadi terserah deh sambil berisik yang semua ngomong gitu ya. Apalagi yang cewek-cewek. Kalau cowok ya masih ada malu-malunya gitu kan. Kayak Monty itu cuma senyum aja gitu kan. Sementara kalau yang lain waduh udah semua. Apalagi Upi, ada Upi nih. Seru banget ya. Oke, baik, di sore hari ini tamunya ada 4 cewek cantik yang katanya emang ini anak SMA 7 kok beda banget gitu. Kayaknya dulu nggak pernah ada yang cewek cantik seperti ini gitu. Kayaknya memang pangling banget begitu usianya bertambah kok malah tambah cantik ya. Resepnya apa sih nih sebenarnya nih yang berempat ini gitu kan. Oke, kita saat ini mau bicara tentang sahabat selamanya bersama DCML, Dina, Kris, Maya, dan Lita. Nah, tuh belum apa-apa, Rizal udah batuk-batuk. Rizal, ntar dulu ya. Jangan batuk-batuk dulu, jangan ada pertanyaan dulu ya. Di mute dulu. Oke, baik. Sedikit saya bacakan mengenai DCML. Dina namanya Dina Andajani ya. Dulu kelas 1-nya lupa katanya kelas 1 berapa. Terus 2-nya 2 IPA 1, 3-nya 3 IPA 1. Kuliah Teknik Arsitek ya. Jadi Dina ini arsitek sebetulnya ya. Tapi kok cerewetnya kayak bukan cerewet arsitek. Biasanya arsitek nggak cerewet begini gitu ya. Oke. Terus domisilinya saat ini di Pinang Ranti, Jakarta Timur, sudah berkeluarga, ibu dari 3 anak. Pekerjaannya wira swasta dan ibu rumah tangga. Lalu ada C, huruf yang kedua C, Kristiana Ishak atau Kris. Kelas 1 3, kelas 2-nya 2 IPA 1, kelas 3-nya 3 IPA 1, dan kuliahnya di ASMI, berarti ini sekretaris ya. Dulu kita satu kampus ya Kris, ketemu di kampus yang sama, kampus Ungu. Oke, terus domisili sekarang di Bandung, sudah berkeluarga, ibu dari 3 anak, nenek dari 1 cucu, dan pekerjaannya sebagai ibu rumah tangga. Terus ada DCMM sekarang, M itu dari Maya. Ya, Ayu Damayanti. Ayu Damayanti kelas 1 3, 2 IPA 1, 3 IPA 1. Dulu kuliah di Perbanas, berarti sama Upi ya, barengan ya. Terus sekarang domisilinya di Bintaro, sudah berkeluarga, ibu dari 3 anak, pensiunan dunia perbankan. Pekerjaan sekarang ibu rumah tangga. Oke, dan yang terakhir L, DCML. L-nya itu Lita sebetulnya. Nama panjangnya adalah Kenconowati Prasvalita. Kelas 1 7, kelas 2-nya 2 IPA 1, kelas 3-nya 3 IPA 1, kuliahnya juga di ASMI. Barengan berarti ya sama Kris. Tapi gue nggak pernah ketemu kalau Lita. Kalau Kris aku udah pernah ketemu. Terus domisilinya di Cibinong, berkeluarga, ibu dari 3 putri. Pekerjaannya sekarang mengurus rumah tangga. Oke, coba bisa di say hello dulu 4 orang ini. Halo, ada Dina. Bisa dinyalakan? Di unmute Dina. Din, unmute. Yuk. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang namanya Dina ya. Oke, Dina. Selanjutnya Monty, Kris. jangan tersenyum Monty, jangan tersenyum ya. Ya, salam halo, salam sehat semua. Oke, sekarang Insya kita Allah, lihat mudah-mudahan di pandemi ini ya. Ya. Oke, Din. Selanjutnya kita lihat Kris. Kris mana ya, Kris? Hai. Hai, halo Kris. Hai.
Oh ini Chris ya, biar Banyak puas yang- nih banyak yang ya. nggak tahu ya. Banyak yang nggak tahu, soalnya berubah banget, asli berubah banget ya. Terus rasa makhluk dari planet lain gitu ya. Iya, dulu pakai Jadi aku. kacamata, rambutnya keriting gitu ya, Keriting, Chris, ya iya, kan? benar. Nah, sekarang udah ketutup ya. Sekarang nggak Udah pakai nggak. kacamata ya. Oke, Chris, Dan gue anak 7 sejati ya. anak 7 sejati. Oke. Terus ada Maya. Mana Maya? Halo Maya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh ini yang namanya Maya. Halo Maya. Masih kecil juga ya dari Halo. dulu ya, imut-imut ya Maya tuh ya. Nggak nyangka loh anaknya udah 3. Oke. Enggak. Terus ada Lita. Halo Lita. Sehat-sehat Lita. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah Nah, mana Lita nih? Oke, Lita, sehat ya? Hey, Ya. alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, baik. Sebelum kita mulai, kita dengar mereka bicara. Saya mau putarkan dulu ya satu video. Benar nggak sih nih 4 orang ini adalah memang bersahabat dari SMA. Kita buktiin aja di video ini ya. Mona bisa diputar videonya, Mon? Kita lihat ya sama-sama ya. Dulu kita sahabat, teman begitu hangat, mengalahkan sinar mentari. Dulu kita sahabat, berteman bagai ulat, berharap jadi kupu-kupu. Kini kita melangkah berjauh-jauhan, kau jauhi diriku karena sesuatu. Mungkin ku terlalu bertingkah kejauhan, namun itu karena ku sayang. Persahabatan bagai kepompong, merubah ulah menjadi kupu-kupu. Persahabatan bagai kepompong, hal yang tak mudah berubah jadi indah. Persahabatan bagai kepompong, maklumi teman, hadapi perbedaan. Persahabatan bagai kepompong. Itulah 4 cewek cantik ya yang saat ini mau jadi pembicara di Ngobar Altu 85 tentang sahabat selamanya. Oke, sahabat selamanya seperti cinta sebenarnya Pak. Sahabat itu ya, persahabatan itu butuh komitmen. Nah, benar nggak sih butuh komitmen? Yuk kita dengar langsung mulai dari siapa nih? Silakan aja, Chris atau Dina Oke, atau boleh. Maya. Gue dulu ya. Ya, Ini silakan, Chris. Gue ditugasin duluan sama mereka. Mangga, silakan. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Apa kabar? Sebagian tadi saya udah nyapa ya beberapa teman-teman. Mungkin ada sebagian lagi yang baru hadir. Terutama kami senang sekali ya dari DCMR dikasih kesempatan nih sama Budi untuk berbincang-bincang, bertegur sapa dengan teman-teman di Altu 85 sore ini. Makasih ya Budi, udah diundang di sini. Tadinya kita nggak percaya, pikir apa kita layak ya persahabatan kita buat diperbincangkan, kan kayaknya semua orang juga punya banyak sahabat, tapi oke lah ya, kita cuma sekedar sharing, sekedar ngobrol, ini kayak gini loh persahabatan kami gitu ya. Jadi nanti di sini ada berempat, saya, Chris, kemudian ada Dina, Maya, Lita yang akan berbagi pengalaman mengenai persahabatan kami yang sejak tahun 84. Jadi kami itu mulai bersahabat kelas 2 SMA, udah 38 tahun silam ya, udah lebih dari separuh umur kita ya. Umur kita kan 55, jadi mungkin ada yang masih umur 40 atau 17 gitu ya sekarang. Nah, persahabatan yang kami bina sejak dari SMA, kemudian kuliah, setelah tamat kuliah, itu sempat terputus waktu saya menikah tahun 89. Saya pindah ke Lok Sumawe, Aceh Utara, ikut suami, kemudian saya pindah ke Bontang, jadi saya 30 tahun hilang dari peredaran planet. Kemudian, nah tahun 2017 saya kembali lagi ke Jakarta karena suami udah pensiun.
disitulah kami bertemu lagi. Jadi selama ini kita lost kontak. Waktu itu handphone kan belum ada ya, tahun 89, tahun 90 something gitu. Kemudian ketika handphone udah ada, kami nggak punya nomor kontak satu sama lain. Tahun 2017 kita ketemu lagi tuh saya merasakan suatu greget yang yang sama gitu. Ketika kita masih waktu SMA dulu gitu. Jadi kita tetap heboh, saling rebutan waktu untuk cerita, kemudian kita juga tetap saling mendukung ketika salah satu dari teman kita dapat kemalangan, atau kita juga ikut bahagia ketika salah satu dari teman-teman kita mendapatkan suatu anugerah ataupun kebahagiaan. Nah, bicara tentang kekompakan, mungkin orang-orang berpikir, ini orang berempat kok bisa sih langgeng ajak jalan bersama gitu. Pasti ini semua sifatnya sama gitu ya. Padahal itu salah besar. Jadi kami ini berempat itu tuh punya karakter, punya sifat yang sebenarnya berbeda-beda gitu. Jadi kalau ibaratnya satu keluarga tuh nanti ada anak sulungnya, kemudian ada anak yang tengah, ada anak bungsu. Jadi yang sulung mungkin ya border leadernya lah, yang tengah itu tim hore yang kadang-kadang suka bikin banyak kejutan-kejutan gitu ya. Kemudian si bungsu yang nice banget, yang nurut gitu ya, tipe follower lah kayak gitu. Jadi di antara perbedaan-perbedaan ini kita tuh saling melengkapi gitu, seperti cangkir dan tutupnya lah, seperti itu. Misalnya aja nih, kita misalnya punya rencana atau punya ide-ide. Itu tuh waktu mengeluarkan ide-ide rencana mau mutusin mau yang mana sih yang mau kita ambil, itu udah nggak mudah gitu. Apalagi makin tua makin cerewet ya, makin banyak pertimbangan dan lain sebagainya. Tapi setelah kita saling diskusi, saling mengeluarkan pendapat yang berbeda-beda, kemudian ya demokrasi kepake juga sih di sini sebenarnya gitu ya. Kita ya udah kita kayak voting, kita pilih mana yang terbaik. Dan semuanya juga legowo ya menerima semua keputusan itu. Jadi intinya kita tuh nggak pernah mempermasalahkan perbedaan-perbedaan itu. Itu sih yang saya rasakan mengenai persahabatan saya dengan DCML ini sejak dari zaman SMA sampai sekarang. Jadi kalau saya boleh menganalogikan persahabatan, buat saya itu seperti lagu yang dibuat oleh Budi tadi, seperti kepompong. Jadi persahabatan itu bagai kepompong. Kadang-kadang suka diplesetin orang, kadang-kadang kepo, kadang-kadang rempong, katanya ya gitu. Jadi maksudnya begini, dalam proses bersahabat itu tidak semuanya baik-baik aja, indah-indah aja, manis-manis aja. Kadang-kadang kita juga harus juga sih ngalamin hal-hal yang nggak enak gitu ya dalam proses terbanting-banting ini, hubungan kita yang kadang-kadang up and down satu sama lain. Proses inilah yang menjembatani kita, membuat kita menemukan inilah sebenarnya persahabatan yang sejati, persahabatan yang sebenarnya, yang penuh dengan warna. Jadi melalui proses itu kita klik, kita jadi sahabat yang membuat kita tuh kayaknya enjoy, bahagia gitu. Jadi mirip sebenarnya dengan proses kepompong yang berubah menjadi kupu-kupu, yang tadinya kepompong nggak ada yang lihat dan nggak, bentuknya juga nggak menarik. Tapi si kepompong kan butuh usaha untuk berubah menjadi ulat, menjadi kupu-kupu, dan waktu jadi kupu-kupu kan dia menjadi indah, menjadi suatu hal yang menyenangkan gitu. Jadi seperti itulah persahabatan yang saya rasakan selama ini. Jadi setelah melewati proses yang panjang, akhirnya kita bisa saling bergandengan tangan, berpegangan tangan gitu untuk melalui semuanya ini dengan bahagia. Ya kira-kira itulah arti persahabatan buat saya. Mungkin, nah dan di sini nanti Dina, Lita, Maya pun juga punya versi persahabatan menurut pemikirannya mereka bertiga. Silakan, siapa nih, Dina ya? Kayaknya yang mau mulai ya. Ya, enggak, silakan Dina. Ya Din. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua. Alhamdulillah kita pada saat ini diberi kesehatan. Saya hanya langsung aja, mungkin nanti kita berkejar waktu. Jadi saya sambung aja untuk dari warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Chris.
sebetulnya ceritanya sebetulnya semua sama, persahabatan itu sama. Jadi kita mulai bersahabat mulai dari tahun berapa ya, 83 nih nyontek ya karena lupa tahun-tahunnya gitu kan. 83 sampai kita 85 kita di SMA ini sekitar kita awalnya di SMA 2 tahun, terus kita selesai kita SMA, kita kuliah dengan beda-beda, sempat pecah di situ, kita ngambil yang jurusan juga berbeda-beda, kita nggak ketemu, tapi say hello ada. Kemudian selesai kita kuliah, mulai pecah kembali, tapi dalam status jarak yang mungkin ya, hanya jarak. Mungkin Kris di mana? Di Bontang ya, di Kalimantan, Maya di Jakarta, aku sempat naik turun gunung di Jawa Timur, di Surabaya, daerah Jawa Timur, kita dinas, Lita di Jakarta. Tapi untuk komunikasi kadang-kadang kita masih ya alhamdulillah dengan komunikasi yang baik. Pada akhirnya kita pernah bertemu lagi dengan status yang udah berumah tangga ya, dan kita punya anak. Pertemuan itu kita sambung lagi dengan silaturahim yang baik, tapi ceritanya sudah beda, udah bukan SMA ya, kita punya suami, kita punya anak kan begitu. Kita kadang-kadang juga menggali masukan, oh ini begini, silaturahim kita semakin baik di situ. Jadi kerinduan persahabatan kita itu mengalami proses butuhin usaha kesetiakawanan lagi. Jadi gimana cara membagi gitu, bagaimana di keluarga terus kita bersahabat. Alhamdulillah, mungkin yang Kris tadi bilang bahwa kita itu pada akhirnya berbagi sharing dengan ilmu yang berbeda-beda gitu ya. Jadi mungkin Kris, tapi karena ibu-ibu tetap aja kita jadi satu. Jadi sebetulnya sih saya nggak panjang lebar ya, saya meneruskan sama Kris. Yang penting persahabatan kita ini tercipta karena hal yang sama aja, saling berbagi pengalaman dan ilmu, dan menghargai kelebihan dan kekurangannya gitu. Jadi kita bisa saling terjaga dan bersama, terus nggak akan hilang gitu dalam waktu dan zaman ya. Jadi alhamdulillah kita bisa bersahabat sampai dengan 36 tahun ini. Saya rasa itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa disambung Ayu dan Mayanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau buat Maya ya, berteman sama Kris. Aduh. Dina, Lita. Kasih tisu. Anak bungsunya keluar kan? Cengeng. Maya jangan nangis. Ya, wah Dina, Lita, Kris, teman Maya tuh sahabat yang buat Maya tuh anugerah, teman yang baik, yang memberikan suatu memori yang baik ya, yang indah, yang baik. Walaupun kita tuh berbeda sifat dan wataknya. Gue jadi nangis juga. Yang jelas sih. sorry, emosional. Aduh, sedih banget ya. Ya. Ya, soalnya terus terang ya, mereka itu buat Maya tuh kayak kekuatan gitu deh. Karena sorry. Jadi bubar. Ya, intinya Kris, Dina, Lita, makasih udah jadi teman Maya. Mereka itu anugerah buat Maya. Biarpun watak kita berbeda, tapi alhamdulillah kita tetap langgeng dalam bersahabat. Terus
Justru karena kita berbeda, kita tuh saling lengkapin, saling membutuhkan ya, saling ngisi kekurangan satu sama lain. Ya, buat Maya tuh bener-bener ya anugerah lah, gitu, anugerah yang terindah ya, itu sahabat yang nggak pernah istilahnya nggak pernah saling cemburu, iri atau gimana deh, pokoknya mereka tuh selalu support Maya. Ya pokoknya gitu aja ya. Terakhir buat Maya sih ya, kalau persahabatan itu nggak harus sering ngobrol, sering ketemuan. Yang penting sahabat itu ada di hati. Untuk Maya sih itu aja. Sorry ya. Thank you, itu aja. Lita sekarang. Maya. Lita. Aduh, Maya ya. Jadi nggak bisa berkata-kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ketularan Maya deh. Sorry, Lit. Semangat. Kitty. Enggak, tadi diliatin Piti foto-foto tuh aku udah terharu banget gitu. Trims ya Bud ya. Terus kita tuh bersahabat tuh, kalau aku prinsipnya menerima segala kekurangan dan kelebihan. Mau gimana, at least itu sahabatku. Aku mesti nerima gitu. Walaupun kadang-kadang suka kesel apa gimana gitu kan, namanya manusia, ada moodnya juga. Terus kalau untuk di DSML itu ada sesuatu yang aku nggak tahu ya, kita jadi tim, bukan paskibra sih, terlalu keren kayaknya. Tim upacara bendera itu juga kita nggak tahu asal mulanya gimana, aku lupa. SMA ya. Tapi itu kita tuh bener-bener yang basicnya saya cuma pramuka. Jadi baris berbaris itu masih masih belentang-belentong lah. Akhirnya kita latihan harus bisa gitu, maksudnya ingin menunjukkan bahwa kita bisa wakilin kelas gitu kan. Itu kita sempat latihan di lapangan ya Maya, di rumah Maya. Iya. Sampai buka bendera kebalik itu, latihannya berkali puluhan kali itu. Latihan baris, ya alhamdulillah ternyata berhasil. Terus dalam kita belajar bersama pun kita tetap berempat. Walaupun ada yang, kalau aku mah malas-malesan, yang rajin tuh Kris sama Maya. Panggil grup privat, ingat nggak Maya di rumah Maya tuh? Jam dindingnya kita majuin biar cepet selesai. Masih ingat aja Lita. Itu yang paling aku lihat, kita biar selesai, biar bisa cepet pulang karena aku udah bosan gitu. Itu aja sih. Terima kasih ya buat Maya, Dina dan Kris. Di saat aku kemarin sakit gitu, supportnya luar biasa kalian. Jadi bikin aku semangat lagi. Budi juga ya Bud. Terima kasih buat teman-teman semua. Aku nggak bisa balas apa-apa gitu. Semoga Allah yang balas kebaikan dan perhatian kalian semua. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini sebetulnya Ayo senyum. Jadi sebetulnya tangis-tangisan. iya nih ya. Sebetulnya bukan cerita kesedihan ya hari ini ya, tapi kok jadi sedih ya gitu ya. Iya. Jadi tapi kebawa terharu nih ya. semua ya, Tapi terharu ya. Terharu. Ini terharu. Iya, Ya. Ini kayak nonton drama Korea ya Bud. Kayak drama, benar-benar nonton drama Korea ini kayaknya nih ya. Oke. Giman jarang nangis Giman. Ikut nangis ya ternyata ya. Iya. Oke. Giman jarang nangis bener-bener. Oke, siapa yang mau tanya silakan, atau udah ada chat? Sebentar. Oh, ini ada pertanyaan. Oh, bukan pertanyaan dari Nur Hasanah. BTW janjian pakai baju warna pink keren deh.
jadi mellow nih katanya gitu kan. Ada dari Rita juga ya. Oh emang bajunya sama ya Pink ya? Wah nggak diperhatiin nih aku nih. Iya, pakai dress code. Oh dress code-nya Pink. Oke. Ya. Ada pertanyaan dari Rita. Silakan Rita kalau mau tanya. Kalian berempat. Tuh yang biasanya bikin masalah siapa? Terus yang jadi penengah siapa? Terus ada nggak jadi misalnya, oh grup ya Chris begini, si Rita begini, udahlah jangan ikutin. Ada nggak kayak gitu? Enggak. Hebat sampai lama persahabatan yang lama kan susah ya. Apa jawab tuh Chris, jawab. Kalau dibilang karakter yang berbeda kan? Bikin masalah, kayaknya kita nggak pernah nganggap semua itu jadi masalah ya Rit, gitu ya. Berbeda pendapat ya, kita sering banget berbeda pendapat. Ibaratnya, wah enggak dong harus begini gitu kan ya. Biasanya bikin adem tuh Maya tuh sudah kalau udah kayak gitu, oke, ya udah kalau begitu. Tukang admin kita tuh Maya ya gitu ya kan. Aku yang Dina tuh yang biasa suka beda-beda pendapat ya Dina. Biasanya gitu. Tapi ya buat kita berbeda pendapat itu bukan berarti kita berbeda jalan. Kita tetap di jalan yang sama gitu ya. Tetap satu visi yang sama. Jadi bebas-bebas aja selama lo mau ngeluarin pendapat A, B, C, D, tapi tetap dong nanti keputusannya itu yuk kita voting, yuk gimana menurut yang lain gitu ya kan. Jadi ya kayak gitulah Rit intinya kita. Jadi hubungan kita juga up and down sih sebenarnya gitu. Tapi tetap kalau misalnya gue tuh ini deh tuh nyebelin banget gini-gini misalnya gitu, lu tuh gimana? Nah cuma satu ya, kita itu kebiasaan itu terus terang biasanya. Jadi kalau ngapa-ngapain tuh suka nggak suka tuh langsung di depan gitu ngomongnya gitu. Lu tuh jangan gini dong. Nah jadi nggak ada no hard feeling lah. Ibaratnya kalau gue ngerasa nggak tahu temen gue yang bertiga lagi ya kali dia sebelah sama gue. Gue aja yang ngerasa fine aja gitu. Gimana Lita, Maya, Dina? Aku mah baik-baik saja. Maksudnya nggak pernah mau dimasukkan ke hati. Kalaupun kadang-kadang pamannya kesel, sebel ya udah itu kan cuma paling beberapa saat. Karena nggak mau mikir apa, kita kan nggak sehari dua hari kenal gitu ya. Jadi nerima itu yang aku bilang, menerima segala kekurangan dan kelebihan gitu. Hebat ya, pada sabar-sabar ya. Iya, apapun yang diputusin. Rit gue tambahin ya Rit, mungkin gini, kalau dari gue ya mungkin ya, kita ya makanya tadi kan aku bilang kita saling menghargai ya, tadi Lita bilang saling kekurangan kelebihannya. Nah saling menghargainya kan kita punya ilmu yang berbeda-beda, pengalaman yang berbeda-beda, jadi kita menghargai gitu. Biarpun mau gue cerewet gitu, tinggal Maya udah gue ngikutin, mungkin gitu. Kalau Maya kan udah gue ngikutin aja ya udah. Nah kita tuh ya itulah makanya kita butuh ilmu. Kalau nggak gitu kita nggak bisa. Mungkin Chris punya ilmu yang lebih beda dari kita, Maya beda dari kita, tapi akhirnya bisa satu, oh iya ya endingnya tuh ini gitu, dan pasti ketemu gitu. Tapi kalau udah gitu ya, tapi kalau udah gitu nih, lu sih tadi begini, lu gini, ya gue maaf deh gitu. Pada akhirnya selalu kita gitu, udah tos lagi gitu. Bagus. Jadi memang pada akhirnya contoh kita berempat ini saya sampaikan ke anak-anak saya, jadikan ke anak saya gitu ya, bahwa bersahabat itu luar biasa kan gitu ya. Kita saling menghormati, kita jadi ada contoh gitu Rit ya kan. Kita saling menghormati ini. Dan mereka bisa melihat gitu, oh iya ya ibu gitu kan, ibu dari tahun sekian sampai tahun sekian kita punya bersahabat. Nah makanya kita bisa saling, inilah kita menghargai pendapat orang, menghargai ya kita silaturahim yang baik, hanya itu aja sih Rit. Jadi kita dapat mencontoh untuk yang anak-anak kita aja gitu. Gue rasa gue aja dari itu. Hebat kalian hebat, bisa saling menerima, luar biasa. Thank you Christiana, DCL.
Iya, Rita, terima kasih pertanyaannya. Bro Agus Oke. nyoba ya. Gimana? Siapa tadi barusan yang bicara? Kia ya? Apa Umonti? Mau nanya boleh Halo. nggak? Boleh, silakan. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya nih, dulu kan masih SMA kan masa remaja gitu ya. Siapa di antara kalian berempat ini yang duluan punya pacar atau apa gitu, bisa cerita nggak? Kan pasti kan masing-masing punya Nggak enak ngomongnya. Takut ya. Apa ada yang Takut ya. bukan atau Saya nanya yang lain nggak? Oke, nggak bisa itu aja. Nggak bisa itu aja soalnya. Giliran, ya. Jangan buka rahasia di sini, Hendar. Pertanyaan bisa diganti. Kali itu Hendar. Kalau Hendar kan sama Diana. Oke, ini pertanyaan bagus ya sebenarnya. Biasanya kalau sama sahabat, kayak gue sama Upi ya, kalau nggak salah ya Pi, kita taruhan malah gitu. Siapa ya yang punya pacar duluan gitu. Nah ini kira-kira DCML pernah nggak seperti itu? Benar tuh pertanyaannya Hendar. Gimana DCML? Siapa duluan ya? Kalau taruhan sih enggak ya, nggak pernah ya. Taruhan yang enggak, cuma siapa yang Iya. lagi pacaran ya? Ya ada. Yang pasti tahu. bukan gue. Yang pasti bukan gue. Bukan Kayaknya belum ada yang kenal pacaran ada yang deh kita dulu enggak. nih. Kayaknya dulu kalau di antara dua aja tuh, kalau nggak Dina Maya deh tuh. Oh iya, soalnya kita kan suka ini Kita apa? enggak, kalau Kita ngintilin aja di belakang. Tim penggembira Pelengkap gitu penderita. loh. Nggak mungkin kalau ada yang suka wajar, tapi kita belum pernah pacaran sih. Kayaknya enggak deh. Hendar kayaknya ini pertanyaan nggak bisa dijawab deh kayaknya. Menyulitkan. Enggak ada yang Menyulitkan. ngejodohin masing-masing tuh. Ada yang ngaku ya. Kalian bersahabat, suaminya bersahabat nggak? Nah tuh, silakan Enggak. dijawab. Enggak sih. Ntar ketahuan Enggak. rahasianya dong. Coba deh Maya. bener jawabannya Maya. Maya jawab Maya. Kenapa enggak gitu? Enggak. Kenapa alasannya gitu? Kenapa enggak ya Chris ya? Jarang ketemu juga kan Chris? Bener. Suami-suami yang sering ketemu sih kita berempat aja. Anak-anaknya ada yang jodoh gak? Anakku laki semua. Chris Anakku laki semua. Nggak mungkin berarti laki sama laki dijodohin tuh nggak mungkin berarti ya. Jadi memang Enggak, iya yang mungkin. cewek sama cowok gitu, ada perjanjian nggak gitu? Nggak ada, anaknya cowok semua. Oh, nggak ada sih. Dan terus jaraknya juga kita beda-beda. Jaraknya Karena gue beda, nikah Jan. duluan, jadi anak gue udah gede-gede duluan. Ya kita orang tuanya mengajarkan demokrasi, bebas merdeka aja. Jadi tidak ada iya. ikatan. Intinya gini, walaupun kita tidak melibatkan keluarga secara fisik ya, Mas. So, kita nggak pernah mempertemukan keluarga, tapi keluarga kita tuh tahu gitu loh. Jadi kayak suami aku, suami Dina, suami Elita, suami Maya tuh tahu cerita tentang kita berempat. Tahu kita, oh ya aku tuh mau janjian mau makan siang nih sama teman-teman ini sama DCML gitu. Itu mereka tahu, anak-anak juga tahu. Termasuk hari ini gue mau apa? Jadi narasumbernya sama DCML, anak-anak ini mama papaan sih katanya gitu. Kayak Dari yang pagi lain dari nggak aku ada. katanya. Iya, kan yang lain juga orang pada bersahabat. Mbak kata gitu, iya nggak tahu mama juga kenapa dipilih, aku bilang kayak gitu. Jadi segitu sih. Ya. Sudah terjawab ya. Kalau gitu saya boleh jawab deh pertanyaan Chris. Kenapa bisa dipilih DCML? Karena memang aku ngelihat bahwa DCML ini sorry feedback ya. Karena aku melihat bahwa DCML ini masih bisa mempertahankan persahabatannya gitu ya. Terus karakternya itu beda-beda ya, kelihatan dari luar berbeda gitu kan. Yang satu ke sana, yang satu ke sini gitu. Terus juga ada nah ini mungkin bisa jadi pertanyaan. Pasti di dalam satu kelompok ya, satu persahabatan ini kan saya nggak ngerti nih, kalau misalnya bersahabat itu enakan yang sedikit jumlahnya atau lebih banyak gitu ya. Misalnya kalau sahabat berdua gitu kan, kalau ini kan berempat ya, berarti lebih banyak gitu. Apa jadi lebih kompleks gitu masalahnya atau gimana? Menurut kalian berempat gimana? Apa yang mau jawab dulu?
Dina mau jawab? Terus sama ini juga pasti ada salah satu yang mendominasi ya dari yang lainnya gitu. Nah ini gimana? Kira-kira pada saat dia mendominasi, terus yang lainnya biasa deh gitu. Nih orang mendominasi nih gini. Terus ngomongnya di gimana gitu supaya yang satu ini tidak mendominasi gitu. Coba bisa disampaikan pandangannya apa pendapatnya? Siapa yang mau jawab dulu? Gue dulu jawab ya, habis nanti yang lainnya nambahin ya. Ya. Wakilin. Nah jadi gini, kalau menurut gue ya, bersahabat 2, 4 atau dan lebih itu masing-masing tuh punya positif negatifnya ya, punya romansanya lah menurut gue. Kalau cuma berdua tuh enak, nimbanginnya kalau nggak lu gue, urusannya cuma gitu aja gitu. Kalau lebih dari 2, berempat, kalau nggak lu gue kita gitu loh. Jadi ada kata lu, gue atau kita gitu yang jadi bahan pertimbangan kayak gitu. Enaknya kalau menurut gue ya, jadi gini, kalau buat kerja bareng banyak yang ngerjain, kita tuh gotong royong berempat. Kalau kita cuma berdua aja kadang-kadang kan kita nggak punya waktu, nggak punya cukup tenaga buat ngurusin berdua. Jadi contohnya misalnya gini, waktu zaman kita kelas 2, kadang-kadang kita tuh berempat tuh suka punya ide-ide yang agak-agak gimana gitu ya, nyeleneh misalnya gini, kita bikin operet yuk gitu. Nah itu kan berempat gitu ya, buat pertama kali bikin konsepnya kayak gimana-mana. Nah itu kita bener-bener saling bahu-membahu, atau yuk latihan upacara, yuk katanya kita ditunjuk jadi petugas upacara. Tadinya kan, masa sih latihan upacara, gimana caranya gitu. Tapi ya itu saling menyemangatin gitu lah Budi. Jadi kalau kita berempat itu rasanya kalau kita punya beban itu dibagi rata tuh jadi cuma dapat seperempat. Kalau setengah itu satu dibaginya kan setengah-setengah, jadi cukup besar. Ya? Tapi kalau ini jadi beban itu jadi kecil, kita pikulnya. Itu dia. Terus kalau dominan, kita tuh nggak ada yang dominan. Jadi mungkin untuk decision maker ada kayak gitu, tapi dominan enggak gitu ya, karena kalau kita misalnya dominan mungkin kita nggak bisa langgeng kayaknya gitu ya kan, mungkin ada yang merasa ini orang kayaknya ini banget ya gitu, tapi kalau kita tuh nggak ada, kebetulan mungkin itu yang kita tuh diselamatkan oleh itu ya, jadi kita tuh nggak ada yang dominan, tapi mungkin dalam keadaan yang kritikal memang harus ada decision maker. Nah itu mungkin ada yang muncul buat jadi decision maker, tapi yang lainnya juga nggak apa-apa gitu loh, ibaratnya gitu. Nggak tahu Maya mau nambahin, Lita, Dina. Bukan nggak ada dominan ya, bukan tidak ada yang dominan. Halo. Tapi kita masing-masing memposisikan diri supaya nggak dominan kalau menurut aku. Oh iya, menekan jadi ego kita sama-sama kita, ya? Jadi menekan rasa ego kita gitu. Itu saja. Oke, baik. Ya terima kasih ya. Sekarang saya mau coba baca chatting dulu sebentar. Ini dari Oka. Mau tanya apakah persahabatan kalian juga melibatkan keluarga masing-masing? Tadi udah ya, sudah dijawab ya. Atau mungkin mau ditegaskan lagi jawabannya? Silakan. Mau diulang lagi, Chris? Dina boleh bantu jawab, Din? Dina? Di unmute dulu. Nggak apa-apa, coba Chris aja, nggak apa-apa, gue denger aja. Ya kayak seperti begini kali ya Bud, jadi kita memang termasuk santai ya. Jadi tadi pertanyaannya gimana Bud? Yang jelasnya? Keluarga, apa melibatkan keluarga masing-masing? Oh dari keluarga masing-masing. Jadi mungkin kalau menurut aku ya itulah, kita karena udah lama, terus misalnya dalam satu acara kita kadang-kadang nggak mungkin dalam satu acara atau apa, nih misalnya kita bercerita kepada suami atau apa, ini ada ini gitu, nggak mungkin. Jadi karena kita punya grup ya, kita grup berempat ini kita tetap eksis ya. Jadi kalau ada berita apa kita sering bercerita, jadi keterbukaan. Jadi pada akhirnya suami pun melihat dan kenyataannya memang benar, hanya itu aja sih. Dan mereka menghargai kita. Ya gue rasa itu aja sih buat gue, Pak. Oke, kita dengar lagi ya chatting dari pertanyaan yang dari yang lain. Fotonya kecepatan, bisa diulang lagi, putar lagi. Nah, videonya bisa diulang lagi, Mon. Ada permintaan khusus. Penasaran kali ya kayaknya. Iya, diulang dari mula, Mon.
Dulu kita sahabat, teman begitu hangat, mengalahkan sinar mentari. Dulu kita sahabat, berteman bagai ulat, berharap jadi kupu-kupu. Kini kita melangkah berjauh-jauhan, kau jauhi diriku karena sesuatu. Mungkin ku terlalu bertingkah kejauhan, namun itu karena ku sayang. Persahabatan bagai kepompong, merubah ulah menjadi kupu-kupu. Persahabatan bagai kepompong, hal yang tak mudah berubah jadi indah. Persahabatan bagai kepompong, maklumi teman, hadapi perbedaan. Persahabatan bagai kepompong. Ya, Tadi suaranya kedengaran sih lagunya. kedengeran Lagunya dong, nggak sih? kedengeran Mona, kedengeran. Kedengeran, Mon. Bagus, Kedengeran, Mona. kedengeran. Oke. Terima kasih Mona. Ya, lucu ya DCML nih ya. Apa dengan karakter yang berbeda, terus juga bisa mungkin mereka pernah nggak berebutan cowok? Kalau berebutan cowok pernah Enggak. berantem, nah ini berarti itu pemicunya gitu. Karena nggak pernah Karena berantem. tesnya beda, Bud. Oh, tesnya beda. Oh gitu. Oh ya. Berarti nggak ada pemicu. Kalau aku mah dayang-dayang. Oh, jadi Nggak nggak ada. berantem ya, karena nggak ada Nggak ada. satu selera ya. Oke. Kita bacain chatnya Wawan. Hebat kalian DCML, pernah nggak kalian atau salah satu dari kalian tinggal jauh di luar kota? Oh sudah tadi diceritain ya. Jadi siapa? Sudah Wawan. Aku 30 tahun. Ya silakan Chris, coba diceritakan lagi. Jadi gini, waktu tahun berapa? 89, akhir 89 gue married, terus pindah ya ikut suami ke Loh Semawe di Aceh 10 tahun, terus gue ke Bontang 20 tahun. 2017 tuh balik lagi. Jadi memang 30 tahun tuh kita nggak pernah keep in touch, nggak pernah tahu kabar satu sama lain. Terus sempet sih tahun 2014 ketemu Maya ya, Maya kita waktu itu ya ada acara apa gitu, terus aku datang sebentar pas kebetulan lagi di Bandung, terus ke Jakarta nemuin Maya, tapi kita nggak pernah ketemu sama satu sama lain. Pokoknya bener-bener waktu pas ketemu tahun 2017 tuh kadang-kadang suka mikir waktu ini aku ketemu orang yang lain nggak ya nanti, aku ketemu lagi orang yang sama gitu, sahabat-sahabat aku yang dulu. Ternyata waktu kita ketemu cipika-cipiki terus duduk bareng berempat ngobrol kembali kayak dejavu gitu, kayak gue nih kok kayak ngerasain kayak gue zaman SMA dulu ya gitu, kayaknya nggak ada yang berubah satu sama lain sama kita, kecuali mukanya aja yang pada berubah, badan nambah, mukanya tambah kerut, itu aja gitu. Itu aja sih Wan. Maya nggak pernah ngalamin ya, bisa jauh ya. Thank you ya Chris. Ya sama-sama Wawan. Ya, terima kasih Wawan. Nah sekarang dari siapa nih? Galaxy A5. Salut buat DCML yang tetap solid menganut prinsip perbedaan adalah aset untuk kekuatan maju bersama. Oke, ini kayaknya gue tahu. Kia kayaknya. Betul nggak Kia? Upi ya. Upi? Monty. Siapa? Bukan. Iya, tadi kayaknya Kia tuh ya, Galaxy Kia. Kia. Kalau perbedaan adalah aset, kayaknya Kia. Ada Kia? Mau menanggapi? Oke, kita sambil tunggu ya. Makasih ya. Terima kasih Kia. Terus Joko pribadi, salut untuk Chris, Maya, Lita, dan Dina. Tanya dong, pernah nggak konflik yang heboh seperti apa? Nah, yang paling heboh di antara kalian berempat. Konflik yang bikin kalian berempat. Joko ya? Ya, silakan. Hai Joko, ini Joko nih, aku tuh pernah tinggal satu kota sama Joko ya, Joko di Bontang, tapi kita nggak pernah ketemu muka, cuma sempat telepon-teleponan nih. Joko, makasih ya, Joko yang dulu menghubungkan aku sama Altu, ngirimin buku alumni ya Joko ya.
Kalau konflik yang heboh, terus terang kayaknya aku nggak pernah. Kalau tuh misalnya yang seingat aku sih aku nggak pernah. Nggak tahu Dina. Nggak pernah. Kita kayaknya nggak ya Dina. Nggak pernah ya. Nggak pernah. Iya nggak pernah ya. Sih. Damai-damai aja. Kalau bikin sesuatu heboh, nah mau bikin apa heboh tuh? Nggak mungkin gue tambahin ya Joko. Jadi ya memang kan saya bilang tadinya kita punya ilmu yang berbeda-beda, tapi nanti jadi masukan yang luar biasa gitu kan. Wajar lah kalau kita, apalagi mungkin saya orang lapangan ya, umpama saya orang lapangan yang biasa di lapangan gitu kan. Nah misalnya Maya nih orang itu yang memang duduk di dalam ruangan gitu kan. Ya terus Chris juga di Kalimantan yang berbeda lagi gitu, Lita yang santai gitu kan, tapi mereka menghargai gitu ya, itulah menghargai. Nomor satu tuh menghargai yang berbeda. Ya memang kita kadang-kadang enggak Chris, gua gini begini kan begitu kan, karena biasa lapangan. Kalau Chris jadi pendengar, gue seneng lo nggodain Dina sampai Dina marah gitu. Dia sering begitu juga gitu. Ntar Maya gitu, enggak Dina, gini. Kalau Lita udah ngikut, akhirnya enggak, maksudnya gini, ketemu sih, akhirnya ketemu lagi. Ya itulah saling menghargai, kita punya beda-beda, tapi positif gitu. Kita nggak pernah, begini gitu, kita nggak pernah. Ya itu aja sih saya tambah. Oke, makasih, salut. Oke, terima kasih Joko. Ya, nah ini Om Kia udah ada nih ya. Om Kia diminta pendapatnya dong. Tadi mengenai persahabatan adalah kekuatan atau aset. Silakan Om Kia. Perbedaan adalah aset ya. Perbedaan adalah aset untuk kekuatan maju bersama. Oke, silakan Om Kia. Om Kia. Dinyalahin itu ya silakan ya. Oke. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Om Kia. Ya. Lita apa kabarnya? Baik. Lama, terakhir kita ketemu sama Anton ya, dirimu ke kantor tuh. Sama almarhum Anton ya. Almarhum. Sehat ya keluarga? Alhamdulillah. Oh ya. Ya. Aku ngikutin tadi semua apa yang teman-teman sampaikan. DCML ini narasinya cukup bagus, apalagi background itu tadi. Artinya dasar perbedaan justru menjadi aset kekuatan untuk maju bersama. Itu yang aku salut lah. Artinya nggak semua orang terkadang melihat perbedaan itu jadi konfrontasi, padahal salah kalau di manage seperti apa yang dicontohkan teman-teman DCML. Ya inilah luar biasa kan gitu. Tinggal bagaimana kita insya Allah mudah-mudahan di Altu secara umum bisa seperti itu, ya kan? Amin. Ini aja. Jadi menarik dan ini modal kita semua. Apapun latar belakangnya, apapun basicnya, ya justru itulah hakikat kehidupan. Bagaimana bisa maju bersama. Sekali lagi apresiasi buat teman-teman DCML. Itu aja. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sama-sama. Oke, aku mau dengar ini dong motivator kita nih, Ibu Upi. Upi, gimana Pi? Lo kan tahu mereka ya, lo dekat sama mereka DCML. Terus secara ilmu ya, lo juga mengetahui yang namanya persahabatan itu seperti apa gitu ya. Kira-kira ada pendapat atau ada yang mau disampaikan? Silakan. Ya, luar biasa ya persahabatan yang teman kita yang berempat ini. Semoga bisa terus dalam suka dan duka. Amin. Terlebih duka ya, karena biasanya kalau suka itu ya kita semua happy ya. Namun kalau persahabatan yang sejati, ibaratnya kalau teman sejati biasanya sih adalah bisa dilihat pada saat kita sedang kesusahan, gitu.
Nah, disitulah kita bisa melihat arti yang namanya ketulusan. Kebetulan aku punya grup juga dari SD sampai sekarang, kita berenam. Nah, di sini poin yang aku ambil dari pengalaman persahabatan itu yang tadi sudah disampaikan oleh teman kita berempat ini, betul semua tuh. Dalam arti adalah kita harus begini, kita harus begini. Aku cuma nambahkan saja, bisa langgang itu kebetulan 6 temanku ini adalah beda-beda semua karakternya. Ada yang nyebelin, ada yang dan sebagainya. Satu yang bisa aku ambil adalah keterbukaan ya. Jadi mau kesal dengan dia, mau sebel, mau suka dengan memuji, apa segala macam selalu di depan. Jadi bicaranya di depan. Jadi tidak dengan yang kita misalkan aku punya teman 6 nih. Nah, jadi tidak bicara dengan teman yang satu, teman yang lain di belakang mereka, tapi di belakang yang sedang kita omongin, tapi bicaranya di depan. Gue nggak suka dalam ini dan segala macam tuh dibicarakan. Cuma memang kita selalu memakai bahasa yang pasti ada kesantunan di situ ya, walaupun kejujuran itu selalu di depan. Misalkan yang nggak suka, tapi gimana ya kalau gini dan sebagainya. Itu sih poinnya kalau yang aku lihat. Aku cuma nambahin aja, begitu. Jadi tidak ada manusia yang sempurna, tapi sempurnakan yang sudah ada. Menurut aku ya alangkah lebih happy-nya ya, karena saling mengisi, saling menguatkan, saling memberikan informasi, inspirasi. Ya saling bisa menjadi lebih baik satu sama lain. Harapannya sih gitu ya. Thank you, Pi. Gitu. Ya, yang berempat oke punya. Mudah-mudahan terus dan harus terus. Karena teman itu sangat berharga ya, tidak bisa dinilai dengan uang. Iya. Gitu aja sih. Ya, terima kasih Ibu motivator kita. Terima kasih ya, Pi. Thank you, Pi. Ini ada chat dari Monty. Upi dong sama Mona katanya gitu. Kasih pendapat. Oke. Mona. Halo Mona. Mona masih stay nggak di sini? Masih ada? Apa? Pendapat apa sih kok kondau? Mona, ini Mona ini sahabat gue dari SMP sebetulnya. Ya nggak Mon? Mon pakai bahasa daerah Mon. Kita belajar. Gue itu cuma rambutnya doang kribo, kulit gue hitam, gue orang Jakarta udah. Mona. Gue ke Ambon aja. Gue ke Ambon orang bilang, Nona dari Pulau Jawa kan? Ya gue langsung malu kan, muka gue kan hitam keriting gitu kan. Mon. Tapi intinya sih gini, kayak 4 orang teman kita ini ngomong apa DCML, ya. Kan? Ya persahabatan itu kan pasti juga gue yakin kan kalian kan bukan hanya bersahabat dengan teman SMA, tapi juga pasti ada kayak Upi kan teman SD dan sebagainya. Tapi kan persahabatan menurut gue bagaimana kita akhirnya bisa bertenggang rasa dengan teman-teman segrup lah istilah kasarnya, segeng lah kalau zaman dulu bilang. Ketika kita bisa bertenggang rasa, kemudian bisa menempatkan diri kita kayak teman-teman berempat ini bilang bahwa ya udah ketika kita sudah berteman lama kan akhirnya kita akan tahu tuh satu-satu pribadi teman kita masing-masing kan. Jadi ketika ada persoalan ya udah kita bisa menyesuaikan diri. Kemudian kalau toh ribut ya biasa lah. Kadang-kadang aja mungkin kita ribut bisa nggak ngobrol gitu kan. Tapi kan intinya akan balik lagi ketika kita tahu bahwa di luar keluarga kita punya teman yang bisa kita ngobrol, yang bisa kita percaya. Sahabat kalau menurut gue itu adalah teman atau teman-teman di mana kita bisa ngobrol bebas, gak usah takut bahwa rahasia kita akan terbongkar, bahwa apa yang kita ceritakan bisa nyamber lagi ke orang lain gitu kan. Kayak zaman sekarang kan ketika lo punya masalah masuk ke medsos gitu kan. Tapi kita benar-benar bisa saling menjaga, kemudian bisa saling bertoleransi. Susah memang, tapi ketika sering berjalan waktu sih harusnya oke. Kayak teman kita berempat ini kan DCML sekian puluh tahun tetap bisa ketemu. Gue sama Budi
gue, Budi, Upi itu SMP satu kelas tuh, kelas 1B. SMP 1. Gue sama Budi kenalan pertama ketika kita sama-sama nggak tahu kelas kita di mana, tiba-tiba kumpul nih ketemu, udah sama-sama dua-duanya boys gitu kan. Ketemu ngobrol dan bisa berteman sampai sekarang, tetapi mungkin tidak seintens lu berempat yang bisa ketemu tuh, agak berkala gitu kan. Kita ketemunya udah kayak orang tua kita zaman dulu, ketika ada anak teman sahabat nikah, ketika itu kita baru ketemu lagi, ngobrol lagi bisa seharian penuh gitu kan. Tapi intinya adalah ketika kita bisa menjalin komunikasi, ketika kita bisa tetap menjaga rasa, bertenggang rasa, dan sama-sama saling berbagi seperti dibilang, saat susah itu adalah ketika saatnya kita mengetahui apakah memang teman itu teman atau tidak. Yang paling pasti sih adalah itu, tenggang rasa, komunikasi, saling menghargai, itu yang paling penting. Jadi kita tetap banyak teman, bukan banyak musuh, ya nggak? Sahabat itu kan dari 4 orang, lu bisa bertambah teman dari teman-teman yang lain, akhirnya bisa banyak teman. Intinya adalah gitu, berteman jauh lebih indah dibandingkan musuhan. Bersahabat akan lebih indah lagi karena kita punya teman ngobrol, teman curhat. Itu aja. Gimana? Mona, Upi, tadi siapa lagi ya? Itu semua kayaknya apa yang disampaikan daging semua nih kayaknya nih. Enak semua nih, ya. Oke, kita dengar dari chattingan sebentar. Saya lihat Zani ya. Rizal dulu, Rizal. Hebat persahabatannya. Hebat persahabatannya. Terus gimana caranya kalau ada pertemuan bareng sama teman sekolahnya berbarengan dengan undangan dari family mana yang didahulukan? Oh, maksudnya mungkin gimana nih? Apa yang acaranya berbarengan? Acara berbarengan, ya. Berbarengan acara keluarga atau mau acara ketemu teman ini gitu yang DCML mana ini ya? Diprioritasin ya. Iya, gitu ya. Betul. Silakan dijawab. Aku jawab ya. Kalau bikin mau ketemuan khusus kita berempat ya gitu ya, itu tuh emang bener-bener ngatur waktu, nggak boleh tabrakan sama satu sama lain, karena kita tuh kalau ketemu biasanya itu lama berjam-jam, nggak bisa cuma 2 jam gitu. Kalau di restoran tuh kadang-kadang dari mulai makan siang jam 11 udah ketemu, bubarnya sampai jam 5 sampai Maya aja sampai nggak masuk kantor lagi gitu loh ininya kan. Jadi memang kita ngatur jadi nggak dan untuk ngatur waktu itu terus terang itu susahnya minta ampun. Jadi biasanya aku sama Maya nih yang waktunya suka kalau Maya kerja ya, aku walaupun nggak kerja tapi kadang-kadang juga kegiatannya banyak, kita ngasih jadwal. Aku tanggal siang nggak bisa, ini ada acara. Maya juga sama Dina, kalau Dina karena punya kegiatan rutin ya buat ngantar anak ke sekolah. Kalau Lita yang paling fleksibel waktunya. Jadi memang kita selalu milih waktu jangan sampai berbenturan. Tapi pernah sih aku kejadian waktu itu kita ada acara kumpul buka puasa ya, Dupasat ya kalau nggak salah gitu kan, pernah ada acara itu kebetulan aku harus nengok tante aku di Bogor. Nah, itu sempat wah ini kayaknya nggak bisa datang nih, tapi kepengen banget ketemu, pengen ngumpul-ngumpul gitu. Akhirnya ya udah, jadi supaya dapat semuanya, aku diantar dari Bogor sama suami, sama anak, sama mertua. Mereka duduk di restoran yang sama, aku naik ke atas, di mana di Bumbu Desa ya, apa ya kalau nggak salah apa gitu. Aku naik ke atas, suami nunggu deh di bawah sama anak sama pokoknya keluarga aku nungguin, aku di atas ini reunian sama teman-teman. Jadi ya kayak gitu sih. Jadi ya, alhamdulillah sih pengertian keluarga amat sangat memahami lah kalau aku tuh butuh teman-teman aku tuh butuh bersosialisasi selain dengan keluarga gitu. Gitu Jal. Ya, terima kasih. Sama-sama Jal. Ya. Aku tambahin. Kita kan pernah ya mau pas pandemi itu kita kan mau nyoba naik MRT sama Dina ya. Saya nggak taunya terus COVID, ya udah belum kesampaian sampai sekarang. Mau jalan-jalan berempat. Ya ditunda dulu ya berarti ya sampai selesai COVID baru kamu berempat ketemuan ya. Oke, selanjutnya ini Zani ya, Zani ini teman dari DCML. Aku tahu banget Zani itu deket sama 4 cewek ini. Om Zani coba dong pendapatnya gimana tentang 4 cewek ini. Halo Om Zani. Wah jangan-jangan dinyalahin terus ditinggal nih. Atau gendong cucunya dia, Bu.
Zani kan baru punya cucu nih. Oh, baru punya cucu. Oke, sambil nunggu Sani ya. Kita baca chattingan dari Meli. Salut buat DCML, gue juga dari dulu sama Dani dan Jenny dari SMA sampai sekarang. Kita saling support, tempat curhat dan juga toleransi dan saling kenal anak-anak dan suami juga keluarga. Oke, salut ya buat Meli. Wah, hebat nih terus Meli. Dani, berarti Dani tuh ini ya, Indah ya, Indah dan Jenny. Oke. Boleh nambahin ya, Terus- Bud? Boleh, Apa silakan. nih, aku salut nih buat Meli nih. Maksudnya bisa melibatkan sampai anak, suami gitu. Itu tuh suatu perjuangan yang besar itu untuk menyatukan 3 Iya. keluarga besar, dan itu kalau buat aku sih prestasi lah. Mel Betul, bisa menggabungkan 3 keluarga besar jadi satu gitu. Iya, kita Langgeng terus ya, suka Mel. dari dulu tuh sering main gitu, main. Kalau zaman dulu tuh waktu pas sudah SMA ya, ketemu Dani tuh jarang dulu. Dani tuh susah banget. Jadi gue sering ketemu Jenny gitu. Terus kalau kadang-kadang gue udah bisa ketemu Dani, ketemu Jenny-nya susah gitu. Jadi ntar kadang-kadang kita kumpul gitu di Blok M gitu. Sampai ketemu sama almarhum Risat itu. Sampai ketemu almarhum Risat, sampai bilang gini, lu bertiga dari gue nggak bisa dipisahin, ntar gue kawinin lo satu-satu gitu. Sampai lucu banget, alhamdulillah. Ntar gue kawinin, siapa dulu nih yang gue kawinin gitu. Almarhum Risat tuh sampai ngomong gitu. Soalnya kita udah masih ngumpul, terus ntar juga gabung. Gitu. Sampai sekarang Mel masih ya? Kayak gitu. Sampai sekarang masih Mel? Sampai apa? Sampai sekarang masih gitu ya? Masih. Banget. Dani kebetulan dulu kan gue di Kebon Kacang, Dani Pejompongan deket ya. Terus sama Gepeng dulu kan rumahnya deket juga, Yanti Gepeng. Terus main bertiga sama Yanti karena Jenny pisah kelas 3-nya gitu kan. Tapi gue tetap main sama Jenny juga gitu. Nah terus Jenny sekarang udah di Lampung. Terus dia udah punya keluarga sendiri ya di Lampung. Waktu merit gue juga datang ke sana, anaknya merit gitu. Terus Dani tuh dulu malah gue ke rumahnya Dani kan deket rumah sini. Itu Dani punya masalah, aduh pokoknya seru deh. Mana sih Dani nggak nongol ya? Ada seru ya itu. tadi. Waktu zaman dulu dia punya masalah gini sampai kita saling unjung gitu lah sampai sekarang gitu. Kayaknya Mel Jenny juga kan punya agamanya sahabat beda. Tuh, ya kita punya sahabat itu sesuatu yang bisa tidak bisa dinilaikan dengan uang ya. Ibaratnya persahabatan itu emang luar biasa ya. Iya, Princess sampai gitu ya. gosip-gosip itu kita cari-cari gitu. Gini gimana sih cari info itu gosip. Namanya juga cewek ya, pasti suka gosip. Terus anak-anak lo nggak ini Gitu. Mel, nggak diceritain itu tuh loh, mamamu tuh begini. Iya diceritain. Rahasia zaman dulu tuh anak dibongkar gue tuh. ketawa aja gitu. Mereka sih pada kenal jadinya. Tante Jenny dari kecil malah. Jadi gue dulu nggak kerja, gue ke kantornya Jenny bawa anak gue yang pertama. Gitu. Terus Dani itu kan sibuk banget dulu, dan itu wanita karir lah. Pokoknya yang paling duluan merit gue. Sama kayak gue Mel. Mereka tuh pada telat merit, habis pada ini sih. Cuma gue doang yang ibu rumah tangga deh. Oke, thank you. Terus ya Mel, Iya. persahabatannya. Iya. Ya, semoga persahabatannya Meli, Indah dan siapa tadi? Jenny ya. Dengan Jenny ya, Jenny. bertiga ya. Terus bisa langgeng ya. Ya, dulu pernah nggak Chris? Ini ada tiba-tiba terbersit gitu ya. Yang dari pasangan masing-masing ini gitu. Ada nggak yang dibantu sama berempat ini? Misalnya gue lagi seneng nih sama itu gitu kan, sama cowok itu gitu, akhirnya dibantuin, dideketin Jadi gitu kan, macomblang akhirnya gitu. jadi gitu, jadi suami. Ada di antara kalian berempat nggak ada? Nemu sendiri deh. Nemu sendiri Nggak ya? nemu sendiri. Oh gitu, kirain diketemukan, Nemu sendiri. diamprokin enggak ya?
pacarannya sama siapa, kawinnya sama siapa. Siapa gitu loh, ya? Bud. Oke, Zani sudah bisa nyambung? Zani. Halo, Zani. Halo. Om Zani. Ya, silakan Om Halo. Zani. Nah, ini Om Zani ini Udah masuk ya? Udah. ya udah masuk Om. Ya, Zani di mana? Dari Zani di tempat mencet-mencet. Laras. Om minta pendapatnya Ya. dong Oh, di gimana Jakarta. tentang DCML. Oke, pendapat. Ada. Jangan gitu coba. Kok jangan tarik nafas panjang begitu deh. Ini kan cuma Kayaknya kasih beban, komentar, bukan mau berpendapat. Sebenarnya sih mau cuma kasih komentar. Salut lah semua. Mereka berempat ini kumpul lagi gitu ya. Karena kita baru beberapa tahun terakhir ini khususnya di pasar baru berkumpul di satu WA group. Setelah tahu siapa teman-teman, mungkin salah satunya Budi juga, makasih Bud. Kita bisa kumpul dan kemudian memang pada masa itu ini sekedar flashback ya, bukan ini sih. Kalau di pasar tuh langsung flashback gimana nih, kacau. Jadi dulu itu apa namanya, memang pada masanya tuh masa aku ada geng kayak dulu kita juga gue kebetulan MTM masuk ke grup band MTM dari kelas 1, 2, kelas 3 apa namanya, gabung sama teman-teman yang lain waktu itu. Ada Om Sani, band Om Sani, ada si Bintang, Om Sani, ada- sorry Om Sani, Iya. bisa agak keras Iya. sedikit sama volumenya dikerasin dikit, sama bisa dinyalakan kameranya. Ya, Ya, lagi nggak ini, lagi nggak apa? ini masih lagi mau mandi di kamar mandi. Dia mau lihat Oh gitu. Zan. Ya, soalnya Udah yang lama lain tuh, yang lain pengen tahu yang Yang lain punya udah Zani muncul itu tuh yang yang Zan. mana gitu loh. Orang pada bingung Zani yang sekarang tuh kayak gimana sih gitu. Bisa dinyalakan kameranya. Ini Mana? ada Iya, ada. betul. Hai. Oke, ya silakan Aduh. Om. Dilanjut Om. Ini Dani. Gak usah pakai video boleh nggak? Harus. Ya. Takut ngeliat ekspresi nangis. Ya, Bu. Yuk. Ya, silakan, Udah aja biasa. dilanjutkan. Ntar dulu. Iya, ide poinnya adalah gitu, dari geng gitu. Terus kemudian apa ya? Ya sama-sama waktu itu yang seru adalah bikin opres dan segala macam. Dimana gue terlibat dari seksi transportasi. Gue kebetulan bawa mobil, jadi sering bersama dengan mereka sehingga akhirnya dekatlah kita dengan mereka berempat. Aku ya khususnya. Dan apa namanya itu cerita senangnya. Salah satunya ya memang aku dekat sama Maya. Kita sebenarnya dekat dari SMP ya. Kemudian lanjut ke SMA dan nyaris sih. Nyaris nikah ya. Ini nggak curhat ya. Cuman kenyataannya Maya, kenyataan kan Maya. Gitu ya, jadi kita nyaris aja, nggak lanjut. Tapi ada juga sedihnya sih, itu cerita senangnya, terus kemudian ada sedihnya juga yang menyangkut Dina. Jadi pada masa itu ada sedihnya, bukan sedih ya, kesal juga. Pada masa itu ada urusan sama Dina. Ingat gak Din? Kira-kira itu kalau nggak salah tuh cemburu buta, gimana? Tiba-tiba gue ditarik dalam satu hari siang-siang di Kamar mandi ya? Deket kamar mandi ya? Iya, digebukin. Untung pertahanan kita waktu itu hebat banget, jadi ya aman lah. Anak-anak IPS gebukin urusannya, gitu kan. Ya, tapi itu akhirnya kita jadi kawan baik lah sama Ibnu, nostalgia. Jadi itu aja sekedar mau sharing itu, tapi seneng lah dengan kekompakan terus kerabatan dari DCML ini khususnya di Pasat ya, khususnya kita yang sudah gabung di Pasat, tiap hari itu pasti ada
sesuatu yang dibicarakan. Walaupun memang aku termasuk orang yang cuma ngintip-ngintip aja, nggak aktif, tapi alhamdulillah terhibur dan selalu terupdate dengan berita-berita khususnya dari Budi, Rizal, Rudi, yang selalu aktif. Begitu aja dari saya rasa nggak ada yang perlu ditanyakan lagi ya, Bud. Terima kasih. Budi, sebentar deh, Bud. Sebentar, Bud. Ya, kenapa? Sani, gue lupa banget tuh ya. Terus lo ingat sampai sekarang, gue minta maaf kali ya. Tapi di atas kekuasaanku dan itu bukan salah lo, Din. Kalau yang minta maaf sih, Din. Jadi kenapa, Din? Nah lo. Gue sih berharap karena Nini kan sahabat gue, jadi ya takutnya ya ada apa gitu, tapi alhamdulillah kalau Nini paham. Udah lewat ya. Mungkin ini kali, Bud, sebentar udah lagi lewat. mungkin nih gue pengalaman ini ya, Monty deh, dikit aja dari Monty. Kenapa? Oh, mau minta pendapat Monty? Iya, mungkin kenang-kenangan aja nih. Oke, Monty, Mumpung kita lagi silakan. ketemu, Monty juga dulu kelas 3 ya, Mon. Iya, kita kelas 3 sama Monty ya. Waduh, ini sebenarnya ada Mona, ada Upi, ini sebenarnya udah terpenuhi semua ini. Iya, udah diborong ya, udah diborong. Udah diborong, gitu ya. Gue juga dulu juga bersahabat dengan Acong. Memang Acong kurang enak. Saya kalau disuruh makan sama roti disuruh bayar, gitu. Itu sahabat, gitu. Acongnya ada nggak? Terus ini juga Sani ya, untuk masalah yang Ibnu itu alhamdulillah kemarin dia nginep di sini juga gitunya. Apa kabarnya Ibnu? Baik, ada tinggal di Sukabumi dia. Jadi pengusaha begitunya. Nah, jadi salam aja buat semuanya juga. Dia cerita juga masalah-masalah dulu SMA gitu. Ya, baik. Ini untuk persahabatan ini memang betul namanya juga kan kita silaturahmi ya, selalu mendapat hal yang baik untuk ini ya. Apapun juga pasti ada streamline garis benang merah, yaitu saling pengertian dan nilainya yang tadi dikatakan. Itu memang tidak bisa dihargai dengan uang. Kadang-kadang sama saudara-saudara itu bisa berbeda gitu ya. Kita lebih dekat kepada sahabat untuk menceritakan daripada saudara yang sedarah gitu untuk ininya. Dan pada usia segini gitu ya masih sering ngumpul untuk hal ininya, ketemu bareng lagi sebenarnya bukan gadis-gadis sudah nenek-nenek ya. Ya nenek mungkin baru usia-usia sekarang. baru satu ya. Mungkin usia-usia pala 5 ini ya, persahabatan itu mungkin akan lebih dekat gitu daripada dulu SMA. Istilahnya kalau SMA kan persahabatan hanya tidur bareng, main bareng, ya kan berantem bareng, mabuk bareng gitu. Tapi kalau sekarang kan tidak ada hubungan yang sangat baik gitu ya, saling pengertian dan tempat curhat gitu. Dan saya rasa kembali lagi pada intinya silaturahmi aja kan untuk semuanya. Mudah-mudahan tetap langgeng untuk semuanya, terus bisa saling membagi juga untuk hal ini. Saya rasa cukup. Thank you, Terima kasih. Terima kasih. Oke, Dina sudah puas? Monty sudah bicara? Puas, jadi udah tahu semuanya. Gue nggak tahu sama sekali, Budi. Gue nggak tahu. Iya beneran, jangan bilang masa sih dulu. Nggak tahu apa nih? Ya ini sejarah nih, Din. Waktu itu di kelas tuh, Din. Lagi rame dalam satu kelas. Ada apa sih berantem? Iya. Aduh, ini nggak mungkin ceritanya. Ini cerita yang zaman dulu dong ya. Ditutup aja, ditutup tuh Monty jadi senyum terus itu Monty. Udah senyum, tutup aja, ditutup. Kita berdua aja Din ceritanya. Oke, lanjut, Bud. Oke, gue juga ya lanjut. Bapak nih, ya. kalau nggak ada berantemnya kan, nggak ada kenangan manis. Betul. Bener. Nggak seru. Nggak anak muda jadinya gitu loh. Bukan SMA 7 kalau nggak berantem ya kan? Ya betul. Tiap hari kita ngeliatin orang berantem. Iya. Sama libur habis berantem libur. Nah itu yang kita tunggu kan.
sampai kita ngelihatnya tadinya takut jadi biasa aja ya. Iya benar. Betul. Lihat orang berantem. Oke. Monty tadi gue pengen nambahin Mon, sebentar Apa? boleh nggak? Boleh, silakan. Boleh silakan. Tadi si Monty kan bilang katanya. Monty bilangnya kata begini ya, udah pada berempat ini kan bukan muda lagi tapi nenek-nenek gitu kan. Nah, gue mau nambahin nih Mon, usia boleh bertambah, tapi jiwanya Beda. Itu bisa dilihat waktu postingnya kan. Posting fotonya beda gitu. Betul. Gayanya ya, Iya, gayanya Yang masih- penting jiwa tetap semangat muda ya, Pi. Iya, nah usia itu memang sudah takdir, memang wajar Betul. ya, hukum alam. Jadi nenek-nenek udah wajar, bener tuh Monty jadi nenek-nenek. Cuma gue tambahin satu, Jiwa tetap jiwanya masih muda. masih 3 tahun gitu. Setuju banget. Oke, ya di sini kita baca chattingan dari Dodi DCML Catenaccio. Apa tuh? Dodi mau komen? Silakan. Dodi 3 IPA 1. Oh, Dodi pribadi. Apa sih Pribadi, katanya? Dodi. Nggak ngerti nih. Apa nih Dodi? Bahasa Latin? Bahasa Latin, bahasa apa nih? Jangan-jangan singkatan kayak Bahasa kemarin. Itali? Bahasa perpustakaan kali ya. Bahasa perpustakaan. Halo. Ya, boleh. Sekarang kedengeran. Siapa sih Dodi Bas? Dodi Bas ya? Bukan, Dodi Bas apa pribadi. Dodi Bas? pribadi. Oh, Dodi pribadi. Halo Dodi. Iya Bu. Ya, silakan. Aku ngeliatnya Monatin dari Sorry. DCML dari Indonesia. Sorry, bisa dinyalakan kameranya, Om? Kamar mandi lagi kayaknya. Nggak apa-apa. Boleh lah, kita Satu lihat alasan yang sedikit. paling aman. Di kamar mandi nggak Jadi apa-apa, dari- kita lihat sedikit. Dari ceritanya, kemudian juga aku jadi ingat lagi, kelas 3 ini gini-gini. Memang DCML itu kan terutama sebelum DCML ini ya, aku tahu banget Lita sama Adina tuh satu SMP sama aku ya, tahu banget aku karakter. Pokoknya Lita sama Dina tuh benar-benar nemuin temen yang benar-benar tuh ya di kelas 3 IPA 1 itu yang sama Maya sama Chris. Karena memang di kelas 3 IPA 1 memang waktu itu banyak banget kan Iya, itu geng, benar. ada Dibut, ada Abu, Bener. ada lagi siapa Wahid dan yang lain-lain. Masuk juga mungkin saya kan di belakang tuh, paling belakang duduknya, ada Kelip itu, ada Iya, Justin juga. Itu tahu banget. Dan kenapa saya sebut DCML ini sebagai Catenaccio, karena mereka memang kalau ini Catenaccio ini tipe strategi dalam salah satu strategi dalam sepak bola ya. Jadi yang terkenal itu ada MLS, tipe MLS itu biasanya tradisi di negara Inggris tuh permainannya. Kemudian Catenaccio itu sistemnya dia sistem Grendel atau sistem bertahan, dan memang dari 4 orang ini, Chris, Dina, Maya, dan Lita, itu memang bisa dilihat saling menutupi. Saya jadi ingat waktu itu, masih ingat saya bagaimana mereka duduk, mereka siap berempat ketika akan ulangan Pak Simarmata dan juga Allah. ya. Itu posisinya tadi saya kan di belakang itu sampai tahu, oh ini yang belajar untuk kimia ini kayaknya Maya misalnya, karena yang agak siap. Terus ketika matematika, oh ini Chris yang siap nih. Oh, jadi sampai hafal. Kita aja nggak ngeh ya. Benar-benar jadi saling menutupi gitu kekurangannya atau supaya apa. Karena coba bisa dicek deh hasil ulangannya. Pasti berempat ini dari mulai posisi duduknya kan. Jadi saya kadang-kadang ulangan saya juga nggak pernah ngaco. Kadang-kadang saya merhatiin, oh ini posisinya begini ya, oh ini seperti ini ya. Lo jadi bukan ngerjain soal lo ya, jadinya cuma perhatiin orang. Di sana gambaran ngeliatin gitu. Saya Makanya Dodi di belakang ya, duduknya di belakang kita ya Dok ya? Kalau nggak salah, di belakangnya Santi ya? aku tuh paling Paling belakang ya? satu jejer itu kan Iya, di kita depan. satu baris bener. Ya kalau nggak salah, terus makin ke belakang lagi, terus kalau nggak salah Upi juga di belakang. Upi depan. Gue di depan. Upi, Budi, Dian depan. Yang anak baik-baik itu di depan. Terus pokoknya kalau
Gue kan anak baik loh. Karena sampai Upi, halo Upi, sehat ya Upi. Sehat juga ya. Alhamdulillah. Nah, terus aku sampai sekarang nih sampai cerita terakhir ini nih bukan terakhir ya, jadi yang dari DCML ini bahkan masih nih Chris begitu menutupi bagaimana Lita tidak bisa banyak bercerita, Maya juga tidak bisa banyak mengungkapkan. Kemudian cengeng ditutupi sama Chris sama Dina ya, yang bawel ya. Jadi walau dari mulai 83 atau 85 ya baru bertemu kembali tahun 2017 ya tetap itu sistem grandernya atau catenaccio-nya itu sampai sekarang refleks itu ya, karena ya seperti itu. Sehat selalu deh untuk semua. Thank you Dodi. Ya Allah. Terima kasih. Gue merasa tersandung sama tersanjung. Gue salut sama lu. Kita nggak nyangka ya, maksudnya Dodi tuh ternyata bener-bener punya tipikal pengamat gitu ya Dot. Tapi bener terus terang Dot, gue itu paling nggak suka ya selama sekolah di SMA pelajaran kimia Dot. Pokoknya gue mendingan dikasih 1000 soal matematika daripada dikasih 1 soal kimia gitu. Begini nih, gue baru inget ya, tapi gue nggak tahu nih kelas 2 apa kelas 3 kita pernah nih, nggak tahu ya siapa pengakuan gitu ya, kita pernah tas kita ditukar-tukar gitu kan, jadi kita pernah berbarengan pakai tas zamannya dulu Sanrio atau apa gitu, kita beli sama itu. Nggak taunya ada yang jahil, nggak tahu saya kelas 2 apa kelas 3 itu yang cowok-cowok akhirnya ditukar sampai rumah, loh ini tasnya siapa, ini bukunya siapa gitu, tapi sampai sekarang belum ketemu itu siapa yang nuker-nuker tasnya. Biasanya gitu. Monty itu yang Monty gitu. Iya, kita punya tas 4 sama, kotak pensilnya sama, pokoknya semua sama persis, nggak ada bedanya. Iya. Jadi kayaknya anak-anak cowok sebel kan ngeliat gaya kita kayak gitu. Jadi buku kita dicampur semua, jadi pas nyampe rumah gini, kok ada buku Maya, kok ada buku Lita, kok ada buku Idina gitu. Loh ini tasnya siapa? Nggak tahu kita semuanya bukunya udah diacak-acak gitu. Monty ya kayaknya ya. Kayaknya Monty berarti ya, Monty ya. Monty ngaku dong Monty. Kalau nggak Monty Rifsani mungkin atau Dodi mungkin ya kali ya. Enggak, kalau aku karena di belakang tuh seperti ada ini ya tanda ya. Jangan sekali-sekali deket-deket atau godain Maya. Itu ada warning. Oh gitu ya. Udah jagain ya. Udah ada yang jaga soalnya Maya ya. Udah jagain ya. Gue itu maksudnya yang jagain ya Dodi. Iya. Silakan. Tadi ada Sani ya. Sani inget banget dulu kalau nggak salah waktu perpisahan nyanyi juga ya Sani ya lagu. Ngeband. Ya MTM. Missing You lagu itu udah kalau nggak salah. Sekarang Saninya lagi di kamar mandi. Sani kamar mandi dong. Ya, udah di kamar mandi. Apa Dot, mumpung dia nggak ada, lo cepet aja ceritain aja deh semua. Sebenarnya ada apa sih antara Ayu sama Sani? Cie. Kan tadi udah dikasih tahu ada hampir ya. Nyaris. Nyaris ya. Nyaris lah pokoknya gitu kan. Hampir apa coba diperjelas? Ya, terus di sini ada Dewi Anita ya, chattingnya Dewi Anita. Kita baca, Puy input aja ya, ada lagi yang bergeng. Wah, ini nanti ya bisa dihubungi ya, gengnya banyak nih. Nusa Dede Murni ya, Emilia, Meli Lingga, Eis, dan terus siapa lagi yang mereka gue lupa. Oke Dewi, terima kasih masukannya. Terus dari Nurun tuh nyamuk ya. Dina yang nggak mau dengar temennya. Loh kenapa nih? Gimana Om Nurun? Oh nyamuk, apa kabar nyamuk gitu. Gue baru tahu nama Nurun itu nyamuk. Nurun, Om Nurun. Intinya gue banget deh Nurun, apaan nyamuk? Apa nyamuk? Gue dengerin sekarang. Gimana? Dina nggak mau dengar teman. Maksudnya gimana tuh Om Nurun? Kamar mandi juga deh kayaknya. Enggak. Udah. Gimana Om Nurun? Enggak. Udah.
Run. Gimana ya? Nggak usah banyak ngomong deh, tanya Dinanya sendiri deh. Oh gitu ya. Dina yang bisa tahu. Halo nyamuk. Jadi jangan juga dikorbanin juga kok Nah, itu. lo. Lagi gue, apa lagi? Ya Allah, gue nggak tahu nyamuk. Udah. Kan udah diingetin dulu. Oke, itu kisah lalu ya. Baik, waktunya Ini ada sudah. dari Wawan Budi ya. Di antara kalian berempat ada nggak salah seorang? Di Wawan kelewat kayak gitu ya. Di mana tuh? Enggak tuh. Yang mana tuh? Di atasnya Dodi ya tadi. Di atasnya Di antara Dodi. kalian berempat ada nggak salah seorang dari kalian yang suka jadiin curhat? Oh udah iya. ya? Iya. Sudah kayaknya ya. Udah ya. Oke. Ya, sekarang sudah 17.41, waktunya sudah semakin melebar nih kayaknya ya. Jadi kita harus berhenti karena sudah melebihi waktunya. Baik, terima kasih DCML. Sebelum kita tutup, ada closing statement dari perwakilan DCML. Kayaknya ini perlu nih, ini perwakilan ya, bukan semuanya ya. Chris aja, Chris. Oke. Apa ya ininya ya? Kalau jadi bersahabat itu adalah menerima sahabat dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Bersahabat itu adalah take and give. Kemudian kita juga menghargai perbedaan pendapat, dan satu hal lagi kita berempati, memposisikan diri kita ke orang yang menjadi sahabat kita. Dan satu lagi, life is better having friend. Itu aja. Oke, baik. Makasih ya semuanya ya. Terima yang kasih sudah DCML yang sudah hadir Terima kasih juga sebagai semua. pembicara di sini. Sebelumnya kita foto dulu deh, foto dulu. Kita foto dulu ya sama-sama. 3, 2, 1.